Yo Master, berjumpa lagi di dalam malam nih. Saya akan bercerita tentang saya punya hobi. Sebenarnya saya punya hobi suka menjelajah kawasan yang dikatakan berhantu ataupun ada sejarah dia. Itu antara hobi saya selain hiking ataupun pergi jalan-jalan. Tapi activity yang saya buat ini sebenarnya risiko dia agak tinggi. Sebab kenapa? Masa kita membuat activity ini macam-macam boleh terjadi. Contoh, kita masuk satu bangunan yang terbiar. Paling saya tidak mau jumpa orang membuat activity jenayah kah, ataupun yang sesuatu yang membahayakan begitu di bangunan terbiar. Itu paling saya tidak mau jumpa. Yang kedua, itu dari segi dia punya macam tuh keadaan bangunan tuh oke kah tidak, lantainya oke kah tidak. Tiba-tiba kalau tidak jalan roboh habis, itu bahaya juga tuh mas tah. Dan kalau kita mau melakukan activity begini, kita kena ada persediaan juga lah, macam peralatan yang diperlukan, walkie-talkie, kamera yang boleh monitor jarak jauh, yang menggunakan wifi begitu. Dan peralatan medis juga pun sangat penting. Sebab kenapa? Ini mana tahu ada kenakan kita yang cedera. Dan tim pun kena solid juga. Kalau tim tidak solid, susah mau jalankan activity begini. Setiap anggota tim ini ada tugas masing-masing. Contohnya ada bagian medik, bagian peralatan, bagian monitor. Kita sudah macam berbagi-bagi tugas. Kalau kita tidak bagi-bagi tugas, macam serabut kita mau buat activity begini. Dan satu lagi, kenapa kami mau merahsiakan nama tempat yang kami jelajah? Ini demi kebaikan kamu juga. Sebab kenapa? Kami takut kamu datang di tempat itu, tiba-tiba kamu mengalami perkara yang tidak bagus, ataupun ada yang perkara-perkara yang berisiko kalau kamu pergi tidak persiapan. Dan kalau live pun begitu juga. Kenapa kami tidak mau bagi tahu tempat di mana kami live? Ini saya takut ada orang yang tidak betul tengok live kami, datang di tempat kami buat yang tidak bagus dengan kami. Itu pun bakal yang kami mau elakkan. Dan apa yang pernah saya nampak selama saya buat jelajah nih, macam-macam saya pernah nampak. Contohnya pocong. Bilang orang cakap pocong nih melompat-lompat kan. Pengalaman saya nampak benda macam pocong nih, dia tidak melompat. Tidak pernah melompat saya nampak. Ini saya nampak sudah 2 kali, tidak pernah melompat. Kalau muka dia gimana mau cakap apa? Sebab saya tengok nih dari jarak yang agak jauh, tidak terlalu dekat, dia tidak seberapa jelas lah. Dia macam ada macam hitam-hitam kah, mukanya macam hangus begitu. Dan kalau hal-hal suara-suara itu sudah biasa bagi kami. Kalau bunyi cekikan itu sudah biasa. Kalau macam serangan pun sudah beberapa kali sudah kena. Saya punya tim pun beberapa kali sudah kena serangan macam-macam memual, ataupun macam kena macam tuh badan kena tarik-tarik. Pernah sudah kami alami itu. Tapi yang masa yang kami mengalami serangan tuh kan banyak yang terlepas tuh kami buat rekaman. Sebab kenapa? Masa kami kena serangan tuh kamera sudah di tempat lain. Jadi saya punya ketua tim beli satu kamera untuk sedia kalau ada serangan boleh kami rekam begitu. Tim Paranormal Keringauku bagi saya dia punya anggota-anggota dia terbaik. Sebab bekerja sama, mainkan peranan, dan yang paling penting satu kepala satu hati. Bagi Anda yang mau mencoba activity seperti kami, lebih baik jangan buat. Sebab kenapa? Risiko dia tinggi.
tinggi risiko dia. Macam saya ceritakan tadi, memang tinggi risiko dia. Kalau kita akan jumpa hantu, kita jumpa orang yang tidak bagus, ataupun bangunan yang tiba-tiba rusak atau roboh menimpa kita, itu pun bahaya juga. Kalau kamu mau coba juga buat activity begini, kamu kena buat persiapan lah, macam dari segi peralatan ataupun tim lah. Kalau kamu mau bergerak sendiri, takutnya boleh kamu bergerak sendiri, tidak masalah. Takutnya kalau ada apa-apa dengan kita, tidak orang nampak. Itu yang bahaya. Paling bagus ada tim. Nanti saya akan share lagi video-video yang menarik dari activity yang saya jalankan selama ini. Kemungkinan saya akan membuat konten seperti biasanya, yang macam review-review makan ataupun jalan-jalan. Kalau PKP ini sudah selesai lah. Andai COVID masih meningkat, kemungkinan saya akan membuat video seperti ini lagi. Dan kemungkinan besar saya akan membuat satu channel lagi untuk yang khas cerita-cerita seram seperti ini. Saya harap kamu support channel baru saya di masa akan datang. Oke Master, video saya sampai di sini saja. Nanti kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Jom, ciao.